Netanyahu ini sebenarnya orang jahat yang didampingi dengan kebodohannya. Makanya masih banyak orang yang membelanya. Makanya masih banyak orang yang memuji-mujinya atau membenarkan tindakan yang dia lakukannya. Karena pada dasarnya, kalau orang yang nggak punya akal melihat apa yang dilakukan Netanyahu, di mata orang itu ini Netanyahu orang yang cerdas, yang cepat mengambil sebuah keputusan dan seseorang yang pemberani. Karena memang iya kalau kita lewat kasat mata, orang yang jahat didampingi sama kebodohannya, biasanya dia cepat ngambil tindakan. Jadi seakan-akan dia berani gitu. Seakan-akan dia itu cepat untuk menganalisa sesuatu yang akan terjadi ke depannya, padahal nggak sama sekali. Karena orang yang bodoh didampingi dengan kejahatannya, biasanya itu dia melakukan dulu apa yang terjadi ke depannya, ya nanti tunggu terjadi gitu. Jadi dia malas menganalisanya gitu. Kalaupun dia menganalisanya, dia nggak mau lama-lama, karena itu buat sakit kepalanya. Karena memang orang yang di kejahatannya yang didampingi sama kebodohannya, dia sedikit untuk berpikir itu udah membuat kepalanya rasanya mau pecah gitu. Jadi tapi ini sebenarnya sesuatu yang bisa dibilang bahaya atau nggak bahaya nih. Karena biasanya kejahatan yang didampingi sama kebodohan, biasanya itu sesuatu itu akan merugikan diri dia sendiri juga gitu. Tapi itu bisa jadi bahaya kalau seandainya orang yang jahat didampingi dengan kebodohannya itu dia punya hoki. Jadi kejahatan yang didampingi dengan kebodohan itu dia nggak menutup kemungkinan dia punya hoki tersendiri gitu, atau punya keberuntungan tersendiri. Contoh gini ya, oke kita tahu ini gerakannya si Netanyahu ini mau kemana, oke kita biarkan aja, biarlah dia melakukan ini segala macam. Kita udah punya analisanya gitu, kita udah mikirkannya. Tapi karena dia orang jahat didampingi dengan kebodohannya, akhirnya dia nggak melakukan hal yang kita pikirkan, dan dia juga tidak melakukan hal sesuatu yang dia pikirkan gitu, ngerti gak sih? Jadi dia melakukan hal-hal tersebut itu memang karena dasarnya karena kebodohannya gitu. Jadi gini perumpamaan biar kalian lebih nangkep nih ya, biar nggak susah. Jadi ini ada dua perampok mau masuk ke rumah, niatnya sama, mau mengambil harta yang ada di rumah itu. Tapi yang satu orang jahat didampingi sama kepintarannya, yang satu lagi orang jahatnya didampingi sama kebodohannya. Orang yang jahat didampingi sama kepintarannya, dia cuman merugikan orang yang punya rumah itu karena hartanya hilang gitu. Tapi orang yang jahat didampingi sama kebodohannya, orang itu bisa rugi dua kali double. Rugi hartanya hilang, rugi nyawanya hilang, bisa jadi kayak gitu. Karena dia nggak punya analisa orang jahat sama kebodohan ini. Jadi dia asal siap gerak aja gitu. Tapi itu juga akan merugikan orang jahat yang didampingi sama kebodohannya. Jadi dua-duanya akhirnya rugi gitu, secara pandangan atau secara duniawinya sama rugi gitu. Paham ya? Jadi itulah yang ku sebutkan yang ada di dalam diri Netanyahu. Dia seseorang yang kejahatan yang didampingi sama kebodohannya, dan itu bisa merugikan untuk dia sendiri dan bisa juga merugikan untuk kita. Jadi kita harus bersama-sama untuk stop dan menyadarkannya kalau kau dalam kuasa kejahatan yang didampingi sama kebodohan. Itu bisa diubah kok, tapi memang harus ada sedikit waktu untuk mengubahnya.